Sobat Migran semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Kita tahu ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini pastinya banyak teman-teman yang bekerjanya hingga larut malam, siang itu tidak ada waktu untuk istirahat, apalagi yang majikannya itu masih bekerja dari rumah, yang menjaga anak itu juga belum masuk sekolah ya mungkin gitu kan. Pastinya pekerjaan itu akan semakin bertambah ya. Jadi saran saya teman-teman banyak konsumsi vitamin ya, dan banyak minum air putih ya supaya tetap sehat. Oke, pada video kali ini saya ingin memberikan pengetahuan ya, pemutusan kontrak kerja karena majikan meninggal. Pada video sebelumnya saya membuat panduan bagaimana pemutusan kontrak kerja dengan majikan sesuai aturan dan tata caranya. Nah, kali ini saya ingin membuat mungkin ya panduan juga ya, bagaimana jika kita ini mengalami pemutusan kontrak kerja karena majikan meninggal. Oke. Jika majikan meninggal, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana sih dengan status kontrak kerja teman-teman, dan apakah harus melapor ke imigrasi atau bagaimana? Selama ini ya banyak pertanyaan yang sama ya sebetulnya ya seperti ini dari teman-teman semuanya gitu kan. Banyak teman-teman yang kebingungan ya, yang biasanya selain disebabkan oleh ketidakpahaman pada peraturan yang berlaku, juga disebabkan kekhawatiran hal lain-lain yang disebabkan oleh masalah pemutusan kontrak kerja sepihak atau interminite ya kan, yang membuat teman-teman ini menjadi bingung, khawatir, dan tidak bisa berpikir lebih jernih kayak gitu. Apa ada alternatif lain gak sih untuk menyikapi masalah seperti ini? Nah, apabila teman-teman yang memiliki kasus majikan meninggal itu biasanya yang bekerja menjaga atau merawat orang tua yang sedang sakit gitu kan, bisa saja yang dijaga itu masih muda gitu kan, kok meninggal kayak gitu ya, seperti ini juga ada gitu kan. Dan tapi kebanyakan sih untuk di Hong Kong teman-teman itu menjaga orang tua jompo ya, seperti kakek dan nenek seperti itu. Oke, jadi pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah kontrak kerja. Teman-teman cek ya dalam kontrak kerja siapa yang bertanda tangan di kontrak kerja tersebut. Apakah yang tanda tangan ini orang yang meninggal ya, orang yang tanda tangan ataukah yang tanda tangan itu anggota keluarga yang lainnya. Pertama, jika yang bertanda tangan bukan orang yang meninggal, misalnya teman-teman bekerja menjaga nenek atau kakek atau menjaga nona, nyonya ya, singsang dan sebagainya ya, yang sedang sakit, sedangkan yang bertanda tangan adalah anggota keluarganya. Lalu apa sih yang perlu kita lakukan gitu kan? Maka yang perlu teman-teman lakukan, pertama, tanyakan dulu apakah mereka masih membutuhkan teman-teman untuk bekerja pada mereka atau tidak, masih membutuhkan pekerja rumah tangga atau tidak ya. Ini sangat penting, harus teman-teman ketahui atau tanyakan dulu ke majikan ya. Jika majikan masih membutuhkan, berarti tidak ada masalah ya, dan teman-teman tetap bisa melanjutkan kontrak kerja tanpa perlu melapor ke imigrasi. Tetapi jika ternyata majikan itu masih majikan itu sudah tidak membutuhkan lagi gitu, tidak membutuhkan pekerja rumah tangga lagi,
atau tidak ingin melanjutkan kontrak kerja yang sudah mereka tanda tangani, maka teman-teman bisa meminta surat surat finish ya. Teman-teman bisa meminta surat finish kontrak atau surat bukti keterangan dari majikan yang bertanda tangan dalam kontrak kerja tersebut, bahwa nenek atau kakek atau siapapun yang teman-teman jaga atau rawat ini meninggal, sehingga mereka tidak membutuhkan pekerja rumah tangga lagi untuk bekerja dengan mereka. Nah, ada catatan penting gini. Catatan pentingnya, pelaporan pemutusan kontrak kerja ke imigrasi yang disertai surat bukti keterangan kematian jangan sampai lebih dari 3 bulan dari hari di mana orang yang teman-teman rawat atau jaga ini meninggal ya. Ingat ya, jangan untuk pelaporan pemutusan kontrak kerja ke imigrasi yang disertai surat kematian itu tidak boleh lebih dari 3 bulan 3 bulan dari hari di mana orang yang teman-teman rawat atau jaga ini meninggal. Surat kematian itu biasanya didapat dari rumah sakit ya, karena orang yang meninggal itu pastinya akan mendapat surat keterangan ya dari surat kematian dari rumah sakit. Di situ ada keterangannya kapan meninggal, jam berapa, lalu penyebab kematiannya apa. Nah, semuanya itu udah jelas di situ, dan ini difotokopi lalu sekalian sebagai lampiran surat pemutusan kontrak kerjanya. Jadi dikirim bersamaan gitu, seperti itu. Lalu yang kedua, jika yang bertanda tangan adalah orang yang meninggal, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika majikan yang bertanda tangan atau tanda tangan dalam kontrak kerja meninggal dunia, maka secara otomatis kontrak kerja dan visa teman-teman ini terputus sejak hari H meninggalnya majikan ya. Dan artinya teman-teman hanya memiliki waktu 14 hari untuk tinggal di Hong Kong terhitung sejak hari H meninggalnya majikan atau tanggal terputusnya kontrak kerja teman-teman. Nah, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Sebetulnya jawabannya itu sama ya, seperti pada nomor 1 pada yang pertama saya tadi jelaskan, yaitu pertama, tanyakan dulu kepada keluarga majikan apakah mereka masih membutuhkan teman-teman atau pekerja rumah tangga lagi atau tidak untuk bekerja pada mereka, ya kan? Karena bisa saja sih ya yang mungkin teman-teman jaga itu kakek dan meninggal ya, tapi di rumah itu masih ada nenek. Nah, ya bisa saja kan mereka membutuhkan pekerja rumah tangga untuk menjaga nenek. Lalu misalkan mereka masih membutuhkan teman-teman gitu ya. Ya tetap sama sih ya, untuk hal yang sangat penting dan perlu diingat itu majikan harus tetap melapor ke imigrasi. Gini ya, oke. Misalkan jawabannya itu masih dibutuhkan ya, teman-teman masih menunggu jawaban gitu ya, masih dibutuhkan atau tidak ya oleh mereka kayak gitu, teman-teman atau majikan tetap wajib ya melapor tentang pemutusan kontrak kerja ke imigrasi ya. Jadi jika ternyata anggota keluarga majikan masih membutuhkan teman-teman untuk bekerja dengan mereka, maka setelah
melaporkan berakhirnya kontrak kerja yang lama atau dengan yang kontrak kerja yang tanda tangan itu majikannya meninggal, ya, teman-teman dan keluarga majikan harus membuat proses kontrak kerja baru. Gini deh, apa ya, misalkan teman-teman ini sudah bertanya ke majikan, ya, dan majikan ini masih membutuhkan teman-teman untuk bekerja di situ, gitu kan, di rumah majikan kayak gitu, ya. Dan ya tetap saja gitu ya, majikan harus tetap membuat laporan ke imigrasi untuk pemutusan kontrak kerja yang lama kayak gitu, ya. Setelah membuat laporan pemutusan kontrak kerja yang lama, nah majikan harus membuat perjanjian atau tanda tangan kontrak kerja yang baru seperti itu. Jadi supaya teman-teman itu memiliki visa kerja yang baru dengan majikan yang dengan nama majikan yang berbeda, ya kan. Mungkin sebelumnya yang tanda tangan itu adalah kakek atau neneknya kayak gitu. Jadi setelah kakek atau nenek ini meninggal dan yang tanda tangan selanjutnya adalah anaknya seperti itu. Jadi supaya teman-teman itu tetap bekerja sesuai standar yang berlaku ya di Hong Kong kayak gitu. Jadi jangan sampai setelah orang yang teman-teman jaga atau rawat meninggal dan ternyata mereka yang tanda tangan, majikan tidak melapor ke imigrasi. Nah, di sini itu akan teman-teman itu sama halnya akan overstay kayak gitu, ya kan, karena tidak memiliki visa kerja lagi, ya kan, karena setelah majikan yang kita jaga itu meninggal, ya hari itu juga kan kontrak kerja dan visa kita itu terputus seperti itu. Oke. Apabila teman-teman itu masih bingung atau kurang paham, boleh menghubungi saya. Nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp dan email saya. Sebetulnya surat interminate maupun finish kontrak bentuknya sama saja ya teman-teman. Yang membedakan hanyalah keterangan yang tertulis pada surat. Apabila teman-teman finish kontrak atau difinishkan, maka keterangan yang tertulis pada surat adalah finish kontrak. Oke, jadi teman-teman paham ya? Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.